Lucu ajaran Islam tuh. Kayak cerita komik tuh nggak? Malaikat lah yang ditugaskan mencabut nyawa. Nggak ada itu malaikat ngurusin cabut nyawa. Kayak nggak ada kerjaan aja. Aduh. Logika dong, pakai logika. Jangan nggak pakai logika. Satu hari di dunia ini kan, ya, yang meninggal berapa orang? Jutaan mungkin ya. Apalagi kalau dalam perang dunia itu. Banyak sekali yang meninggal. Nah, sekarang malaikat pencabut nyawa ada berapa? Siapa namanya? Nah, bagaimana caranya nyabut-nyabutin satu-satu? Belum lagi ditanya macem-macem. Aduh, lo nggak mikir ya, cerita komik itu, bro. Yang lucu itu, yang komik dongeng itu Bible, Pak. Bible. Dongengnya contohnya gimana? Contoh gini, singa makan rumput, ular makan debu. Itu dongeng, Pak, itu. Jelas cerita dongeng. Kalau di dalam ajaran agama Islam, yang punya otoritas paling tinggi itu, ya tentu itu adalah Allah. Yang mencabut nyawa, yang malaikat, Pak. Itu dalam ajaran agama Islam. Malaikat itu cuma satu, Pak. Cuma satu. Malaikat pencabut nyawa. Tidak ada yang lain. Dibagi tugas-tugasnya. Nah, sementara di Bapak, ada nggak nama-nama malaikat? Saya pengen tahu. Jadi cerita Bapak itu dongeng, cerita di Bible. Masa yang mencabut nyawa Yesus aja tidak tahu? Yang mencabut nyawa setiap manusia aja tidak tahu? Betul tidak, Pak? Yang dongeng yang mana? Yang dongeng kita Bapak itu. Nah, sekarang saya pengen tanya, di Bapak ada nggak nama-nama malaikat? Iya, nggak ada. Kristen tidak mengajarkan cerita komik soalnya. Kalau orang mati, siapa yang mencabut nyawa tuh ya mati sendiri karena dosa. Manusia itu jadi fana sifatnya. Yang berasal dari tanah akan kembali lagi jadi tanah. Gitu kalau dalam Kristen ya. Iya, setuju, Pak. Kalau kita jangankan tidak usah dibunuh, Pak. Modar sendiri sama kayak Bapak, kayak kita semua. Bapak juga bakal modar sendiri itu. Tetapi tidak semata-mata modar sendiri, Pak. Pasti ada yang mencabut nyawanya itu. Soalnya ketika badan kita itu, roh kita itu dicabut, ada makhluk, ada makhluk lagi. Ada yang punya otoritas paling tinggi untuk mencabut nyawa. Makhluk betul, malaikat itu. Jadi tidak dicabut pun bakal modar sendiri, setuju. Kecuali mungkin Bapak nggak akan modar, yakin saya. Soalnya tiap bulan kan ganti kulit, Bapak kayak ular. Jadi tidak tahu ya, yang mencabut nyawa ya. Bahkan malaikat, nama-nama malaikat aja tidak ada ya. Dan tugas-tugasnya tidak ada ya, di dalam ajaran agama Kristen. Iya, memang tidak ada, tidak diajarkan, Pak. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, tidak bisa dijawab. Itu, Pak. Jadi tidak diajarkan. Kalau kami kan, di dalam ajaran agama Islam, kami diajarkan. Apapun juga pertanyaannya, insya Allah, kami itu diajarkan langsung oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, apapun itu, dan petunjuk kami jelas Al-Quran. Sementara Bapak tidak diajarkan hal seperti itu, tidak diberikan pengetahuan seperti itu, karena kita Bapak itu bukan berasal dari Tuhan, Pak. Bapak itu pencuri kitab Judaism Taurah, itu jelas, Pak, ya. Karena Tuhan alam semesta tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah, Pak. Hingga hal yang kecil seperti ini aja, hal yang fundamental yang harus kita tahu aja, Bapak tidak tahu sama sekali. Nah itulah, Pak. Bapak ajaran komik, tapi komiknya itu bersambung gitu. Cerbung, cerita bersambung. Jadi begitu, tidak ada yang namanya jawaban-jawabannya. Paham, Pak, ya? Itu ya. Jadi udah, Pak, selesai berarti diskusi kita, Pak. Karena Bapak tidak tahu, yang punya otoritas paling tinggi untuk mencabut nyawa saja Bapak tidak tahu. Nama-nama malaikat aja Bapak tidak tahu. Tugas-tugas malaikat aja tidak diajarkan. Jadi ya tidak diberkahi ilmu seperti itu. Jadi selesai sudah. Ya pasti tidak diajarkan, Pak. Karena tidak ada jawabannya. Para pastor dan pendeta tidak ada yang tahu mengenai soal jawabannya. Sementara jawaban dari pendeta si bulu ketek, Manu Bulu,
itu mengatakan yang mencabut nyawa Yesus itu adalah setan. Kenapa dia bilang setan? Karena ketika si penelpon itu bertanya, siapa yang mencabut nyawa makhluk hidup? Itu adalah Tuhan, Tuhannya Yesus. Terus siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria? Nah, ini si malakama. Betul tidak? Tidak diajarkan jelas. Karena kenapa? Bobrok. Ajarannya itu bobrok. Gitu, berusaha mempertahankan suatu kebodohan dengan jurus-jurus ilmu ngelesnya seperti itu, Pak. Jelas itu. Nah, kalau di dalam Islam itu sangat jelas. Kami diajarkan semuanya. Jadi apapun itu, insya Allah kami diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad melalui hadis, terus kami diajarkan oleh Allah langsung melalui Al-Quran, gitu Pak. Jadi Bapak sekarang tanya dulu aja, gitu kan, siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat meninggal. Kalau tidak diajarkan juga, ya berarti bobrok ajaran Bapak. Tidak sampai ke situ ajaran Bapak. Kami umat Muslim semua mengetahui, Pak, yang punya otoritas paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad, siapa yang mencabut nyawa Nabi Muhammad? Malaikat. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah Pak, kalau di Muslim itu menjelaskan, nggak usah panjang kali lebar sama dengan tinggi, nggak usah. Tetapi beberapa pendapat dari Kristen mengatakan kalau Yesus meninggal itu karena dicabut nyawa setan. Yesus meninggal karena bunuh diri. Bayangkan Pak, bunuh diri, Tuhan Bapa itu bunuh, terus bangkit lagi 3 hari 3 malam. Ini yang kita pertanyakan itu ketika matinya. Kan Tuhan Bapa itu Yesus. Betul tidak? Bapak membandingkan dengan Nabi Muhammad, tidak dipermasalahkan. Apa yang kami permasalahkan dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meninggal, iya. Nabi Muhammad dikubur, iya. Beliau manusia, Pak. Manusia. Lain halnya dengan Yesus. Yesus itu Tuhan. Itu bedanya, Pak. Tuhan tidak mungkin yang namanya mati. Bapak baca aja ayatnya ada. Dia bersemayam di dalam terang. Dia tidak takluk sama kematian. Yesus mati 3 hari 3 malam. Itu tandanya Yesus mati dan takluk sama kematian, Pak. Ya, jadi selesai diskusi kita tentang pertanyaan siapa yang mempunyai otoritas mencabut nyawa, ya. Karena jelas kesimpulan dari saya tentang hal itu, pertanyaan itu adalah cerita berdasarkan komik yang nggak pernah diajarkan di dalam kekristenan, ya. Jadi nggak ada yang mempunyai otoritas pencabut nyawa, itu nggak ada. Itu cerita komik doang. Ajaran Kristen itu bukan ajaran komik. Sekali lagi saya ngomong, ya. Jadi banyak cerita-cerita seperti gitu. Saya sih nggak aneh. Ya, kalau di Islam diajarkan macam-macam cerita seperti itu. Karena kan dia lahirnya dari 1001 malam kan. Banyak cerita di sana. Ya. Yesus mati, ya, secara jasmaninya. Itu karena memang diserahkan sendiri kepada Bapaknya. Tetapi dia juga mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Karena dia Tuhan. Ya. Yang nggak takluk pada mati. Karena dia ada di terang yang tak terhampiri. Itu adalah Bapa, bukan Yesus. Bapa tentu nggak takluk pada maut. Tapi Yesus sebagai anak, dia juga mati. Tapi kematiannya bukan karena unsur di luar dirinya, tetapi oleh karena dia sendiri yang berkuasa memberi dan juga mengambilnya kembali. Beda ajaran. Di satu sisi kan Muslim berkeberatan. Yesus itu diyakini, dipercaya sebagai Tuhan. Muslim menggugat dengan mengedepankan kemanusiaannya. Orang Kristen menjawab, menjelaskan di dalam pengenalannya akan Dia yang adalah Tuhan. Kami tidak pernah membandingkan dengan Muhammad apalagi.
Karena dia satu-satunya Tuhan yang esa. Mana bisa dibandingkan dengan manusia, makhluk-makhluk seperti itu? Tidak bisa, bro. Yesus itu manusia, Pak. Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Bapak bilang mati secara jasmani. Oh, kita manusia mati secara jasmani, Pak. Semua tubuh kita itu bakal dicabut nyawanya. Betul tidak, Pak? Sementara Bapak tidak mengetahui siapa yang mencabut nyawa itu sama sekali tidak tahu gitu. Itu hal sepele loh, Pak. Hal sepele tapi fundamental itu. Hal sepele tetapi itu bisa merusak yang namanya keyakinan gitu, Pak. Jadi Bapak saya sarankan belajar lagi aja sama pendeta, sama pastor. Tanyakan aja ya. Jangan diajarkannya cuma Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus penyelamat. Kita setuju, Pak. Yesus, kalau dalam ajaran agama Islam ya, Yesus itu manusia, Yesus juru selamat, kita percaya, tetapi hanya untuk Bani Israel. Nah sementara Bapak, Bani Katolik, Bani Protestan, tidak ada. Yesus menyebutkan seperti itu, hanya untuk Bani Israel. Bapak ini Bani mana? Bapak kan Bani Paulus. Tidak dijelaskan di situ Yesus juru selamat ataupun juru selamat untuk orang-orang Bani Paulus, tidak dijelaskan, Pak. Jadi begitu, Pak, ya saran saya Bapak belajar lagi, tanyakan ke pendeta, ya. Andai kan pertanyaan itu ditanyakan sama pendeta, ini pendeta juga nggak akan sanggup menjawab ini. Standar ganda, Bapak bertanya kepada 4 narasumber Kristen, ini jawabannya pasti berbeda, Pak. Yakin berbeda, Pak. Tetapi kalau Bapak bertanya kepada umat Islam, jawabannya pasti satu jawabannya. Itu bedanya, Pak. Nah, ada kata-kata bijak yang mengatakan seperti ini, Pak. Kalaulah ada satu pertanyaan, Pak, memiliki 2 jawaban yang berbeda, 3 jawaban yang berbeda, atau 4 jawaban yang berbeda yang bertentangan, pasti salah satunya ada yang benar, atau enggak, bisa jadi semuanya salah. Tidak mungkin semuanya itu benar. Nah begitu, Pak, ya. Belajar lagi, Pak. Ya, belajar. Jangan belajar di bawah pohon pisang. Bapak tidak usah ceramah depan saya, Pak. Kita di sini diskusi. Bapak kalau mau ceramah di gereja aja, jangan di sini, ya. Kan tadi pertanyaannya jelas. Bapak tidak bisa menjawab. Apalagi yang mau didiskusikan, Pak? Kan saya udah bilang ke Bapak, belajar lagi, Pak. Tanyakan ke pendeta. Bapak bilang Yesus manusia, Yesus Tuhan. Nggak ada ayatnya, Pak, Yesus itu Tuhan. Mau Bapak paksakan bagaimanapun juga, Pak. Ayat yang mengatakan Yesus Tuhan itu tidak ada. Tapi Yesus itu manusia. Yesus berojol dari Tante Maria. Manusia melahirkan manusia, Pak. Monyet melahirkan monyet. Ular melahirkan ular. Tidak mungkin yang namanya manusia melahirkan Tuhan. Itu hal yang tidak mungkin, Pak. Makanya belajar lagi, kata saya juga. Bapak tanyakan dulu. Baru kita diskusi lagi. Begitu. Bapak malah ceramah depan saya lagi. Nggak usah ceramah depan saya. Ceramah nanti aja hari Minggu di gereja, ya. Ya memang cerita komik, Pak, cerita bersambung gitu. Bible itu memang begitu, dongeng. Jadi dongengnya itu benar-benar apa ya? Tapi berusaha meyakinkan kepada umatnya, sementara giliran ditanya aja tidak ada jawaban. Itulah komik, Pak. Jadi ceritanya cerita bersambung gitu. Entah sambungannya itu ada atau enggak, kapan nggak ngerti saya juga. Bapak tadi mengatakan Tuhan itu bisa masuk ke dalam. Tuhan itu maha besar, Pak. Kalau Tuhan bisa masuk ke dalam rahim yang cuma sekecil itu, di mana letak kebesarannya, Pak? Tuhan itu maha suci. Tidak mungkin dilahirkan itu berupa manusia. Kalau Tuhan berubah wujud jadi manusia, Pak, di mana letak kesuciannya, Pak? Di mana letak maha besarnya? Kalau Tuhan itu bisa masuk ke dalam rahim. Coba berpikir cerdas di situ, Pak. Berarti Tuhan itu maha kecil. Betul tidak, Pak? Maha kecil kalau begitu. Dibatasi sama ruang dan waktu. Sementara Tuhan itu maha besar. Tidak terbatas. Keperkasaannya, kemahakuasaannya, dan lain sebagainya. Betul tidak? Nah, berpikir cerdas di situ, Pak. Memang tidak ada yang perlu dibahas. Karena kan kalau itu sih udah dasarnya udah komik ya menurut saya. Jadi nggak penting untuk dibahas itu. Yang saya bicarakan itu masalah Yesus ngomong bahwa manusia itu melahirkan manusia, ular melahirkan ular gitu ya. Nah kalau Tuhan bisa nggak dia jadi manusia?
Bisa nggak dia masuk ke dalam rahim manusia dan lahir sebagai manusia? Coba, saya mau tanya, apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu mampu atau tidak masuk ke dalam seorang perempuan, rahim perempuan, dan dilahirkan sebagai anak manusia? Mampu nggak kira-kira? Maha besar Allah itu tidak diukur dengan hal-hal besar kecilnya objek, tetapi dari tingkat kemuliaan, kekudusan, kemurnian, dan segalanya. Bukan hal-hal yang bersifat fisik. Kamu nggak kenal dengan Allah. Manusia itu diciptakan, dijadikan serupa ya dengan Allah. Ini menyangkut dengan kemuliaan, bukan soal besar. Kamu nggak paham tentang Allah tapi bicara Allah, ya belajar lagi deh nak. Bapak justru tidak paham tentang ayat di Bible, bicara mengenai Bible. Bapak tidak paham mengenai kebesaran Tuhan. Bapak bicara mengenai kebesaran Tuhan. Bacaan di Bible, Pak. Ya, kalau misalkan Bapak masih menentang juga, ya itu pribadi Bapak. Saya kan sudah ngasih tahu bahwa Tuhan itu bukan manusia. Itu sudah jelas, Pak. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk dalam rahim. Tidak ada Tuhan yang setelah aku, tidak ada Tuhan yang sebelum aku. Itu pernyataan dari Hasem itu. Di dalam Taurat itu sudah jelas seperti itu. Masa kitab sendiri mau ditentang sih, Pak? Nah, kembali lagi ke masalah yang tadi, Pak. Bapak tanyakan kepada pendeta, kepada pastor, siapa yang mencabut nyawa Yesus pada saat mati di tiang salib. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, ketika Yesus meninggal 3 hari 3 malam, eksistensi Tuhan Bapak itu hilang, tidak ada. Kemana dia selama 3 hari 3 malam itu? Lucu emang, kamu ini lucu yang memahami kitab Kristen, orang Kristen ini malah Muslim yang ngotot seolah-olah dia yang paham, kan aneh, lucu ya. Tadi udah saya bilang ya, Allah memang bukan manusia, juga diulang-ulang nggak paham, tetapi bukan berarti kan Allah itu tidak berkuasa menjadi manusia. Nggak berarti seperti itu ya. Nah, tentang pembentukan Tuhan ya, bahwa aku ini Tuhan, tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku, kan begitu ngomongnya. Memang tidak ada Allah lain yang dibentuk ya, hanya Tuhan itu membentuk dirinya sebagai Allah Israel. Tuhan itu berbicara tentang dirinya kepada bangsa Israel. Dia menjadi Allah bangsa Israel. Jadi nggak ada Allah lain selain dirinya untuk bangsa Israel. Makanya Tuhan melarang bangsa Israel untuk menyembah Allah-Allah bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa yang lain itu adalah berhala. Gitu loh. Pernyataan Tuhan di situ bukan untuk menyangkal bahwa dia berkuasa menjadi manusia. Tidak ada hubungannya. Kamu ini nggak ngerti kitab suci, menghubung-hubungkan sesuatu yang ada hubungan. Tapi sok tahu banget. Aduh, apa sifat Muslim begini semua ya? Bingung saya jadinya. Pertanyaan satu belum selesai, lompat kemana-kemana. Tuntaskan dulu masalahnya sampai benar-benar ngerti, paham. Lompat-lompat terus. Lucu. Ente yang punya Bible, tapi ente nggak paham sama Bible sendiri. Malah gue lebih paham ya. Sebab akulah Allah, bukan manusia. Itu sudah jelas. Ente menyetarakan Tuhan dengan manusia, dengan makhluknya. Lucu ya, lucu. Jadi yang lucu siapa?
Pikir sendiri aja secara cerdas di situ. Yang lucu itu saya apa sampean di situ yang lucu? Sudah jelas-jelas pernyataan Allah seperti itu. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sementara Yesus dibentuk kan? Betul tidak? Berarti Tuhan atau bukan kalau dibentuk? Bukan. Yesus manusia. Mau dipaksakan bagaimanapun juga, Yesus tetap manusia. Yohanes 17 ayat 3 itu cukup memporak-porandakan ketuhanan Yesus itu. Cuma satu ayat itu aja. Belum gua kasih ayat-ayat yang lain nanti. Itu satu ayat itu nggak bisa ditentang. Bahwa inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu sudah jelas. Yesus mengaku secara utusan itu. Gamblang tulisan merah pengakuan dari Yesus. Mau ditentang bagaimana ayat itu? Mau ditafsir? Kristen kan nggak punya ilmu tafsir. Punyanya ilmu ngeles. Itu yang benar. Ya itulah kebodohanmu di dalam memahami kitab suci, khususnya perkataan Yesus. Ya, Yohanes 17 ayat 3 itu tidak menyatakan sama sekali Yesus itu bukan Tuhan, bro. Dia utusan, betul. Betul. Utusannya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yang diutus ya, yang diutus ke dunia ini oleh Allah, oleh Bapa, itu hanya Tuhan, bro. Tidak ada lagi utusan yang diutus oleh Bapa kecuali Yesus. Karena Yesus itu Tuhan, dialah satu-satunya yang diutus Bapa ke dalam dunia ini, bro. Kamu nggak ngerti apa itu Allah, apa itu Tuhan, tapi bicara kesono kemari tanpa dasar pemahaman yang benar. Aneh kamu ini. Disitulah ya Pak, bukan saya yang bodoh Pak, tapi Bapak yang tolol di situ Pak, dalam memahami kitab suci. Bapak mengatakan saya bodoh, tapi ternyata Bapak tolol, Bapak lebih bodoh daripada saya gitu. Pahami kitab suci Pak, ya Bapak diberkahi sama yang namanya akal, sama yang namanya otak. Jadi punya otak itu jangan sampai tolol-tolol amat dalam memahami kitab suci. Allah itu bukan manusia, Tuhan itu bukan manusia. Itu sudah jelas, Yesus manusia. Kalau misalkan Bapak bilang, Yesus pada saat di dunia manusia, Tuhannya kemana? Gitu kan? Tuhannya kemana? Berarti dua Tuhan Bapak. Makanya Pak ya, belajar lagi, kata saya juga, itu PR buat dari saya yang tadi ya. Ketika Yesus mati, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tanyakan ke pendeta. Yang kedua, ketika 3 hari 3 malam Yesus mati, kemana eksistensi Tuhannya pada saat Yesus itu mati? Ya Pak ya, jadi Bapak dengan mudah bilang bodoh ke saya, ternyata Bapak lebih tolol daripada saya. Bapak itu bodoh permanen. Pahami kitab suci dengan baik Pak, ya jangan dipelintir-pelintir. Ya kalau misalkan Bapak dipelintir-pelintir ya ujung-ujungnya jurus ngeles Pak, tidak mengakui kejujuran. Kalau misalkan mau berdiskusi Pak, sesungguhnya Muslim itu sangat mudah Pak mengalami kekalahan dalam diskusi. Tapi kalahkan kami dengan kejujuran Pak. Kejujuran itu pahit Pak. Kejujuran itu akan menyelamatkan Bapak hanya untuk sementara. Tetapi akan menyiksa Bapak, akan mencelakakan Bapak untuk selamanya. Itulah Pak, kejujuran Pak. Ya, hidup jujur Pak jauh lebih bagus daripada hidup bohong penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Baca ayatnya dengan baik, teliti, Bapak punya otak di situ. Jangan bilang ke saya bodoh kalau ternyata Bapak itu tolol gitu. Logikanya bukan begitu. Makanya dengerin pelan-pelan ya. Allah bukanlah manusia ya. Tetapi bukan berarti Allah tidak bisa menjadi manusia. Itu satu hal yang harus kamu pahami dulu. Bahwa Allah itu mampu jadi manusia. Kan begitu. Yang dimaksud Allah di sini adalah Tuhan. Tuhan Allahnya Israel. Ya. Jadi Tuhan itu mampu menjadi manusia. Bukannya lantas ditolak, Tuhan menjadi manusia. Nah, ini kan Muslim menolak. Yesus itu bukan Tuhan katanya. Nah, karena apa? Logikanya tadi udah salah. Bahwa Allah bukanlah manusia, itu logikanya Muslim di situ.
tidak bisa lagi mencerna, berpikir bahwa sebenarnya bukan berarti Tuhan Allah Israel itu tidak bisa menjadi manusia. Begitu loh. Cara berpikir yang simple, jangan bikin ribet begitu dong. Justru di sini logika Bapak yang salah di situ ya. Kalau ayat itu mengatakan Tuhan bukanlah manusia, berarti Yesus manusia. Mau Bapak pelintirkan, Tuhan itu bukan dalam arti tidak bisa menjadi manusia. Ini kan dipelintirkan, bahasa pelintiran ini Pak. Saya menguasai ilmu bahasa Pak, Alhamdulillah Pak, saya menguasai ilmu diplomasi. Sekarang Bapak bilang Tuhan itu bukan manusia, tetapi dia bisa menjadi manusia. Sekarang saya pengen nanya ke Bapak, apakah Tuhan Bapak bisa menjadi monyet? Apa yang nggak bisa? Saya mau tanya sama kamu, saya balikin lagi. Apa yang nggak bisa menjadi apa Tuhan itu? Coba. Kalau dia berkehendak, maka jadilah kata kamu. Kok sekarang malah bertanya? Jika ia berkehendak, maka jadilah. Jangan dipertanyakan lagi kalau soal itu. Ya, tetapi persoalan sekarang fokuslah kepada Tuhan menjadi manusia. Itu. Fokus di sana. Jangan belit lidah hanya untuk menolak sesuatu yang sudah jelas. Itulah cara berpikirnya yang benar. Oke? Kami pun yakin Pak bahwa Tuhan itu maha segalanya, Tuhan itu maha, kami percaya gitu. Tuhan Bapak kan bilang kan Bapak, saya ikutin permainan Bapak nih ya, saya ikutin permainan Bapak. Bapak bilang kalau misalkan Tuhan itu bukan manusia, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia. Pertanyaan saya simpel Pak, mohon maaf sebelumnya, saya bukan menghujat tetapi saya mengikuti ini irama musik Bapak di sini. Apakah Tuhan Bapak bisa berubah menjadi monyet? Saya pengen tanya, coba tolong diterangkan sama Bapak, Tuhan bisa berubah menjadi monyet. Terangkan saya seperti itu. Kalau di dalam ajaran agama Islam Pak ya, Tuhan itu maha bisa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha segalanya. Tetapi ada hal yang mustahil yang Tuhan bisa lakukan. Seperti Tuhan bisa berubah menjadi monyet, itu hal mustahil. Kenapa hal mustahil? Di mana letak kebesarannya? Di mana letak kesuciannya? Andaikan Tuhan bisa berubah menjadi monyet. Nah sekarang pertanyaan saya, mohon maaf sebelumnya, apakah Tuhan Bapak bisa atau tidak menjadi monyet? Bapak tinggal bilang aja, Tuhan saya bisa menjadi monyet, Tuhan saya bisa menjadi kodok, tinggal bilang begitu aja. Penjelasannya bukan begitu Pak. Yang namanya mendatangi yaitu masuk. Makanya ada penjelasan lain bahwa nantinya akan ditolong katanya berdasarkan amal perbuatan dan iman. Itu ada penjelasannya, bukan mendatangi artinya nggak masuk Pak, masuk. Cuma itu cerita selanjutnya itu tipu-tipu cuma Pak. Jadi nggak ada yang namanya masuk terus bisa keluar, itu bohong Pak. Itu ditipu namanya Bapak tuh. Bapak paham sama bahasa nggak Pak, ilmu bahasa Pak? Di situ kata-kata itu tepat loh Pak. Itu ayat-ayat universal. Ayat universal itu bukan untuk diperuntukkan untuk umat muslim, bukan. Tetapi semua manusia itu. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir Pak. Dari zaman kambing beranak kambing sampai zaman kuda beranak kuda, semua akan mendatangi. Itu adalah ayat universal. Di situ tidak dijelaskan ayat itu dihususkan untuk umat muslim. Kalau misalkan Allah ya menegaskan yang mendatangi neraka hanyalah umat muslim Pak, saya murtad hari ini Pak. Hari ini saya murtad Pak. Tuh bayangin Pak. Bapak mengerti mestinya bahasa itu dan malu baca ayat itu Pak. Mendatangi bukan artinya memasuki. Saya analogikan seperti ini. Bapak punya seorang pacar, seorang janda. Bapak ingin ke rumah janda itu. Ternyata ketika Bapak mendatangi rumah itu, jandanya itu tidak ada. Apakah Bapak memasuki?
Bapak boleh memasuki, memaksakan. Kalau misalkan ada orang yang melihat Bapak diteriak maling, Bapak bisa digebugin. Betul tidak? Mendatangi bukan artinya memasuki, Pak. Kata-kata Allah itu tepat. Dan ayat itu ayat universal untuk semuanya. Ayat itu dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari mulai turunan Bapak sampai tanjakan Bapak, semua bakal ke situ, karena itu adalah suatu ketetapan. Di ayat berikutnya Allah menyampaikan bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman bertakwa. Siapa orang yang beriman? Tentu kami umat muslim. Siapa orang yang dimaksud orang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu maknanya, Pak. Makanya, Pak, ya, tanya ke dalam bahasa apapun juga, mendatangi dengan memasuki artinya sama atau tidak. Silakan, ya, gunakan akal sehat di situ, Pak. Ngarang kok, ngaconya kemana-mana. Boleh-boleh aja ngarang. Cuma kan itu cuma ada dalam Quran, ya. Di kitab Kristen tuh nggak ada itu. Semua orang masuki mendatangi itu nggak ada. Itu khusus itu. Lagi pula arti mendatangi itu bukan berarti cuma datang, masuk itu, masuk dibakar udah dibakar itu. Dan kalau udah masuk itu bohong, bisa keluar karena sifatnya itu selalu kekal di sana. Nggak ada yang cuma seberapa lamanya, nggak ada. Selama-lamanya itu di sana. Gitu, Pak. Ya boleh aja deh nafsir-nafsir seenaknya. Itu bukan universal, itu khusus untuk umat muslim itu yang membaca Quran. Hehehe, nggak bisa ngebantah ya. Mendatangi bukan arti memasuki. Ketika di tempat Bapak nih ya, contoh, ada rumah yang terbakar. Bapak mendatangi rumah itu ingin membantu. Apa Bapak memasuki di situ? Oh, mungkin niat Bapak memasuki, betul, ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri terbakar. Begitu, Pak, ya. Bapak tanyakan kepada ahli bahasa manapun juga, mendatangi dengan memasuki sama atau tidak. Mestinya Bapak itu malu baca ayat itu. Itu ayat universal. Untuk siapa? Ya ayuhannas, wahai umat manusia. Untuk umat manusia, Pak. Al-Quran itu, Pak, khususnya untuk umat muslim, umumnya untuk semua manusia. Siapa umat manusia itu? Yang merasa dirinya manusia. Kalau Bapak kan turunan bangsa jin, Bapak kan ada peranakan antara genderuwo sama jin, jadi nggak usah gitu. Beda halnya dengan kitab Bapak, Biblos. Beda. Di dalam Bible itu disebutkan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Bapak tahu artinya makhluk apa saja, Pak? Makhluk itu kuntilanak makhluk, genderuwo makhluk, eceng gondok makhluk, lidah buaya makhluk, harimau makhluk. Terus apa lagi? Tuyul dan bayul makhluk. Bayulnya buat saya aja, kalau tuyulnya buat Bapak. Paham nggak di situ, Pak? Untuk semua manusia. Malu sih baca ayat itu, Pak, ya, malu.